Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, jumpa lagi nih di vlog Ummu Hafizah. Nah, pada video kali ini Ummu dan keluarga besar mau ajak jalan-jalan ke Bukit Lawang. Walaupun cuman dari video ya teman-teman. Nah, semoga bisa merasakan view-nya. Selamat nonton ya. Nah, video ini akan Ummu voice over ya. Jadi ini teman-teman, Ummu sudah ada di restoran Jungle Inn, salah satu tempat penginapan di Bukit Lawang. Nah, ini itu wisatanya sungai ya teman-teman. Jadi bisa main arung jeram atau mandi-mandi sungai. Nah, ini itu kami di restoran. Setelah sampai tadi dari rombongan, ini kami makan siang ya di restoran. Nah, ada bawa makanan dari rumah juga karena ibu-ibu, tante-tante banyak yang masak. Nah, dan kekurangannya itu kami pesan di restoran. Alhamdulillah ya teman-teman, ini yang punya. Buat teman-teman yang muslim jangan ragu ya. Ini yang punya muslim dan udah dari tahun 1987 ya teman-teman. Gimana nih? Lihat dari videonya, view-nya bagus ya. Nah, ini itu estetik, asri gitu, kayak vintage gitu ya teman-teman. Kayak memang terasa suasananya ya teman-teman. Memang ini paling ujung, penginapannya paling ujung. Jadi teman-teman, kami semua sekeluarga ini ada dari Binjai. Ini itu lokasinya sekitar 2 jam. Jadi tepatnya itu di Kabupaten Langkat di Bukit Lawang. Jadi ini itu kami 7 kalau nggak salah 7 mobil ya teman-teman. Jadi ini sekeluarga besar, kemudian makan dulu tadi, lalu ini bagi-bagi ruangan ya teman-teman. Jadi satu keluarga satu kamar gitu teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Dari luar view-nya bagus ya. Ini juga ada loh teman-teman, tempat untuk foto-foto. Nah, bagus ya teman-teman kalau kita bilang instagramable. Bagus buat foto-foto. Jadi teman-teman yang nggak mau basah atau nggak mau mandi-mandi juga bisa sih nikmatin pemandangan aja. Nah, di sini tuh ini ada Ummu dan adik. Nah, jadi ini di daerah Langkat ya teman-teman penginapannya. Kami sekeluarga nginap di sini untuk 3 hari 2 malam ya. Nah, ini kamar Ummu Hafizah. Ini kamar nomor 13 ya teman-teman, bukan 31. Jadi yang umum untuk disewakan di Jungle Inn ini ada 13 kamar. Ini sama semua ya teman-teman harganya. Jadi untuk tanggal kami pergi itu tanggal 5 kalau nggak tanggal 6. Iya teman-teman, tanggal 6 atau tanggal 7 gitu ya teman-teman. Tanggal 7 Mei 2022 itu harganya per kamar 500.000 ya teman-teman. Kemudian tambah extra bed itu 100.000. Nah, kalau Jungle ini teman-teman karena dia yang paling ujung dan mungkin paling luas ya teman-teman. Jadi ini itu dia harus di reserve dulu ya sebelum nyampe, karena ada dari keluarga juga yang mau nginap tiba-tiba on the spot gitu, tapi kamarnya kok habis ya teman-teman. Jadi memang harus di reserve dulu. Nah, nanti kalau Ummu cari lagi ya teman-teman, mana tahu ada Instagramnya atau memang ada di Google untuk nomor pemesanannya, karena ini dari keluarga sih yang merekomendasikan. Mungkin ada kenalan jadi bisa ngambil kamar banyak di sini. Nah, tapi ini teman-teman umur review aja ya. Nah,
jadi ini tuh nenek Hafiza dan ini tuh tante-tantenya Hafiza itu teman-teman. Seru banget teman-teman, bisa ngumpul keluarga di sini. Dan untuk 3 hari 2 malam itu udah pas dan cocok banget ya teman-teman, gak terlalu lama, gak terlalu cepat juga, udah sedang gitu, karena bisa nikmatin suasana kamarnya, nikmatin fasilitas penginapan, kemudian nikmatin wisata alam, dan bisa cengkrama atau nyantai-nyantai juga sama keluarga, bisa ngobrol-ngobrol. Udah pas banget teman-teman, kalau yang mau nginap di sini 3 hari 2 malam itu udah recommended ya. Nah, jadi ini sungainya teman-teman. Nah, jadi banyak keluarga di sini tuh. Kalau malam itu tadi ya teman-teman, di tempat kayu tadi ada api unggun. Nah, ini itu teman-teman ini ada suami, ada tante-tante. Kami lagi nikmatin malam. Tadi ada main permainan Uno ya teman-teman. Jadi kami nggak ada bawa itu dari rumah, nggak ada bawa. Jadi di sini itu ada disediakan permainan-permainan ya teman-teman. Jadi di restoran ini ada kayak kotak-kotak permainan, ada Uno, ada permainan kartu, domino dan lain-lain ya teman-teman. Nah, ini tuh bapak-bapak pada main apa ya teman-teman namanya? Mungkin yang tahu bisa di komen ya teman-teman. Nih ibu-ibu pada nyanyi. Pokoknya mantap ya teman-teman, bisa dilihat ya dari videonya. Jadi setiap kurang tahu ya teman-teman, atau setiap malam, atau karena kami ini kan pergi hari Jumat ya teman-teman, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ini hari Jumat malam, Sabtu malam itu ada live musik ya teman-teman. Ada yang main gitar, ini gitar listrik ya atau bukan itu, atau akustik gitu ya teman-teman. Kayaknya gitar akustik. Jadi ngiringin kita, mau nyanyi boleh gitu. Ada 2 mic gitu. Nah, ini tuh adik, saudara-saudara. Ini kebanyakan saudara dari sebelah ibu ya teman-teman. Saudara dari Mama Naurah atau Mama Ummu Hafizah, dan saudara dari abinya Hafizah, Mama abinya Hafizah. Pokoknya yang hobi nyanyi puas teman-teman, bisa nyanyi sepuasnya. Di sini aja kami sampai bingung ya, ganti giliran mic gitu. Jadi teman-teman, gimana nih setelah lihat videonya, setelah lihat suasananya, apa mau untuk nginep di sini? Nah, itu tuh gitar akustik. Nah, ada pemain gitar akustik yang ngiringin untuk nyanyi ya. Jadi saudara mama semua kumpul di sini ya teman-teman, karena ada dari Jakarta, dari Binjai, dari Medan. Nah, ini momen setahun sekali ya teman-teman. Jadi nggak ada salahnya ya untuk mengeluarkan budget untuk ini. Untuk restoran di Jungle Inn ini harganya itu affordable atau terjangkau ya teman-teman.
nggak terlalu mahal. Untuk ukuran tempat wisata ini harganya sedang. Tapi kalau kita memang bawa banyak orang, ya nggak ada salahnya juga bawa makanan dari rumah ya teman-teman, karena bisa jadi lumayan juga walaupun harganya affordable. Dan pelayanannya ini teman-teman, masya Allah, di sini itu bagus banget. Yang ngelayanin di restorannya ramah dan apa ya, tenggang rasa lah teman-teman. Jadi untuk sarapan di sini itu disediakan restoran ya teman-teman untuk per kamar. Kemudian makan siang itu kita bisa makan di sini juga. Nah, restorannya ini tutup sampai jam 9 malam. Tapi waktu malam kedua kami di sini itu masih ada yang sampai sore, sampai malam banget, jam 2 malam nyanyi-nyanyi pakai gitar di api unggun gitu, masih boleh ya teman-teman. Tapi memang di restonya dia tutup. Kenapa? Karena juga nggak mau mengganggu ya teman-teman. Untuk kan di sini nggak cuma satu penginapan ya, penginapan lainnya. Nah gitu. Oh iya teman-teman, ini juga mau bilang kekurangannya ya. Di hotel ini itu maaf ya teman-teman, penginapan. Di penginapan ini wifi-nya itu kurang bagus teman-teman. Kalau nggak salah itu Umu tuh nggak bisa ya untuk internetan menggunakan wifi-nya, dan jaringan juga jelek ya teman-teman, karena ini di bawah. Nah, Umu itu kan dapat kamar itu memang pas di depan sungai ya teman-teman. Jadi itu memang jaringannya itu sekali-sekali teman-teman adanya. Tapi kalau yang dapat kamar di lantai 2 gitu, di lantai 3 itu jaringannya lumayan ya teman-teman. Tapi untuk wifi di sini kurang. Tempatnya bersih ya teman-teman, bisa dilihat dong. Nah, ini tuh dapur, bisa dilihat dapur dari restoran. Ini itu saudara-saudara Umu. Jadi kami itu ngumpul setahun sekali teman-teman. Dan Umu itu baru sempat untuk edit video ini karena memang Umu itu mau buat video lain, tapi satu HP-nya itu penuh memori. Jadi ini disempat-sempatkan untuk upload supaya bisa untuk buat video lainnya. Jadi Umu Hafizah nggak ada maksud untuk gimana-gimana sebenarnya upload video ke YouTube, karena satu untuk momen aja. Jadi kan banyak momen yang kita videoin di HP. Terus misalkan nanti mau video lagi nih, nggak bisa, memorinya penuh dan harus hapus video lama. Jadi kan nanti di lain waktu ke depannya pengen lihat momen yang ada di sebelumnya gitu kan di HP, tapi nggak bisa karena udah kehapus atau karena memorinya full, nggak bisa nggak bisa capture momen di kedepannya. Jadi memang salah satunya itu tujuan buat YouTube itu ya teman-teman, bukan untuk yang lain-lain, misalkan tujuan uang atau gimana. Nah, itu untuk mengabadikan momen tujuannya. Jadi pun YouTube Umu Hafizah juga belum kalau bisa dilihat juga belum terlalu bagus editnya atau gimana, karena memang salah satunya untuk melihat momen dan belum ada kesempatan mungkin ya untuk memang fokus mengedit, karena juga Umu ini kan punya anak kecil dan memang masih bayi banget ya teman-teman. Masih umurnya itu masih 4 bulan dan memang butuh perhatian lebih. Dan Umu juga di perantauan itu di Banda Aceh itu sendiri ya teman-teman. Jadi Abi itu kerja dan nggak bisa untuk upload sering-sering, dan nggak bisa untuk mungkin edit terlalu banyak ya teman-teman. Mungkin kalau dilihat YouTuber lain itu banyak yang mungkin udah dikonsep untuk ngomongnya atau
diedit ya, cut, tapi ya udah gini aja dulu ya. Memang kalau memang teman-teman nggak suka bisa di skip ya, atau nggak usah ditonton ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Mungkin terlalu membosankan juga ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau nggak mau dilihat juga nggak apa-apa. Ini cuman untuk apa ya, dokumentasi, karena suatu saat nanti pasti pengen dong lihat ini. Dan memang untuk orang-orang yang mau lihat reviewnya, jadi ini bisa review dari penginapan Jungle Inn, makanya Umu buatkan video. Nah ini tuh kamar 13 kami ya teman-teman, bisa dilihat tadi kan. Nah ini lagi main sero uang ya teman-teman. Kalau nggak salah itu lagi viral banget main sero uang. Jadi ini diperagakan ya sama Om gimana caranya nyerok uangnya dan bagaimana. Kalau nggak salah ini dikumpulkan dulu ke tengah, kemudian nanti baru diserok gitu teman-teman. Ternyata susah ya teman-teman nyerok uang di lantai itu. Ini aja Abi cuman dapat 2 lembar. Alhamdulillah ya, uangnya biru. Nah, jadi teman-teman yang mau main arung jeram, nah di sini tuh tempatnya, bagus banget ya. Jadi itu teman-teman, dari penginapan itu kita jalan di pinggir-pinggir itu sampai atas, kira-kira itu ada setengah jam lebih dong jalan dari penginapan ke tempat nanti main arung jeram ini. Dan arung jeramnya nggak yang pakai perahu karet ya teman-teman, tapi pakai ban dirakit. Nah ini itu ada pemandunya di depan dan di belakang, kalau nggak salah 2 ya teman-teman pemandunya. Ya kan teman-teman, satu perahu itu pemandunya 2 di depan dan di belakang. Jadi pemandunya itu nanti yang mengemudikan, kita tuh tinggal ya kayak seru-seruan aja di atas perahu, kayak naik perahu gitu teman-teman. Ini jadi yang kami naikin ini yang pakai life jacket ya teman-teman, jaket pengaman, karena takut ya, karena kan takut hanyut ya teman-teman. Aliran sungainya tuh deras. Tapi ternyata setelah dicoba, kayaknya nggak pakai life jacket untuk main itu juga aman ya teman-teman, karena insya Allah nggak jatuh ya dari perahu, karena ada pemandunya di depan dan di belakang. Nah ini tuh request kalau teman-teman udah main arung jeram dan request sama pengemudinya itu tolong dibawakan ke air terjun. Nah ini itu air terjun di Bukit Lawang. Nah gimana teman-teman, seru ya? Nah ini tuh Umu, Abi, dan saudara-saudara, tante-tante pada main arung jeram versi Bana. Ini tadi teman-teman yang Umu bilang, kami jalan sampai ke tempat ini. Lihat tuh teman-teman, lewatin gua, tapi kuat-kuat ya teman-teman. Padahal tante-tante itu udah rata-rata itu udah punya cucu, itu tapi masih kuat untuk jalan jauh itu teman-teman. Memang lewatin tebing ya Allah. Nah ini tuh keluarga mama dari Abi ikut juga ya teman-teman. Kemudian ini ada kami waktu nunggu bannya dirakit teman-teman. Jadi itu berenang dulu, mandi dulu di sini sebelum main arung jeram. Nah bisa dilihat ya teman-teman nih perjuangannya untuk main arung jeram lewat jalan setapak seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nggak berani juga nggak disarankan ya, karena itu juga jalannya nggak ada pengamannya. Yang berani aja gitu.
Gimana teman-teman, lihat suasana sungainya, seru ya. Untuk perahu arung jeram ini tuh berbayar ya. Nah, lihat tuh Abi dan saudara-saudara itu lagi berenang, lomba renang ya teman-teman. Tapi tetap aja kita tuh mau lomba atau enggak tetap ke bawah ya teman-teman. Cuman gaya berenang kita itu yang membuat kita tuh makin cepat, jadi bisa menang. Nah, lihat tuh teman-teman, jalannya kayak gitu, memang masuk-masuk hutan. Kami tuh jalan dari pinggir-pinggir, dari pinggir penginapan ke sini itu, tengok teman-teman. Bahkan ini lihat teman-teman, ini tuh tante, dan ini tante ini udah punya cucu. Lihat, harus jalan dari situ untuk main arung jeram. Bisa dibilang ini yang ikut pada nenek-nenek gaul ya teman-teman. Jadi di tengah-tengah perjalanan itu ada yang namanya itu jualan gorengan, dan kami berhenti dong di sini karena capek teman-teman, udah setengah jam jalan dan belum sampai ke tempat tujuan untuk main arung jeram. Nah, tadi teman-teman infonya kan Umu bilang berbayar ya. Jadi itu berbayar itu yang perahu tanpa pakai life jacket kalau nggak salah itu 60.000, dan kalau yang pakai life jacket itu 80.000. Itu per orang ya teman-teman. Kalau memang lagi rame gini ya, lebaran gini pasti panen ya yang ininya, tapi memang terbayar sih teman-teman kalau kita lihat, karena abang-abangnya itu bawa sendiri loh teman-teman, bannya itu dibawa dari tempat penginapan itu di tenteng ke atas ya. Bayangkan kami itu jalan bawa badan sendiri, abang-abang itu bawa ban dari jalan sekecil-kecil ini teman-teman, bayangin dong perjuangannya. Ya cocok ya harganya teman-teman. Kalau kita lihat, kayaknya mahal ya, padahal kalau memang disusurin ya teman-teman dari pakai ban itu paling 10 menit nyampe ya teman-teman. Kita mengarungi sungai dengan arung jeram 10 menit itu udah nyampe ke penginapan. Tapi bayangin ya teman-teman, perjuangan untuk ke tempat kita mau main arung jeramnya ini itu dengan si pemilik bannya itu harus bawa ban ke situ, dan itu jalan kaki ya teman-teman kayak kita tadi. Ya cocok ya teman-teman harganya. Nah, itu Umi itu mamanya Umu Hafiza ya teman-teman. Nah, itu tuh kakaknya Umi. Jadi ini tuh kami sekalian nunggu bannya dirakit, mandi-mandi, dan nunggu gorengan ya teman-teman. Jadi gorengannya yang tadi di tempat tukang gorengan yang di tengah hutan itu bisa di order ya teman-teman sama yang bawa ban. Jadi minta tolong dibawakan nanti ke tempat ini. Jadi itulah tempat kita akan bermain arung jeram. Nanti abang-abang itu yang akan membawakan gorengan itu teman-teman ke tempat kita tadi. Nanti bayarnya bisa sama abang-abang ya teman-teman. Ini muka-mukanya pada lapar nunggu gorengan. Bisa dilihat ya teman-teman, ini arusnya deras, lihat ini. Umu megang batu segenggam dan itu habis semua loh. Arus sungainya deras ya teman-teman. Duduk aja kita ke bawah loh teman-teman. Ya, sekarang lagi makan gorengan.
itulah yang alasan ya kami pakai life jacket, karena takut ya, walaupun memang rata-rata pada bisa berenang, tapi takut tuh teman-teman kalau misalkan hanyut gitu ya. Tapi karena pengemudinya juga dua ya, di depan dan di belakang, jadi kalau memang nggak pakai juga nggak masalah, tapi itu pilihan ya teman-teman. Nah ini tuh di videoin gimana suasana di air terjun. Ini juga nggak ada pengamannya ya teman-teman, jadi yang mau naik silahkan ya, pelan-pelan aja gitu. Kekurangannya sih ya, untuk wisata airnya itu belum ada pengawasnya teman-teman. Memang karena alami ya, jadi memang kita harus sendiri lihat nih teman-teman. Misalnya tadi ya di air terjun bisa terjatuh atau gimana, jadi kan kurang ya pengamanannya itu loh teman-teman, masih kurang dan masih alami. Lihat itu masih alami banget. Memang kami jalan untuk menuju arung jeramnya itu dari hutan, dan memang untuk arung jeramnya juga seperti itu ya teman-teman, bukan yang ban. Jadi pengamanannya sama untuk wahananya itu tuh masih memang alami. Nah jadi itu juga ya kekurangannya menurut Umu. Kekurangan sekaligus kelebihan sih teman-teman. Banyak orang yang suka juga, tapi ada juga yang nggak suka kalau kurang pengamanan kayak gini. Nah itu tadi video kami tentang review Jungle Inn penginapan Bukit Lawak. Nah ini tuh hari ketiga kami mau pulang, jadi kami foto-foto dulu di sini. Giliran ya teman-teman para keluarga. Jadi ini tuh udah keluar dari Jungle Inn. Bisa dilihat ya, sebelum Jungle Inn ini banyak penginapan juga. Tapi Umu ini nggak kurang tahu ya harga penginapan sebelumnya ini. Sepanjang jalan mau ke Jungle Inn ini semua penginapan ya teman-teman. Ada restoran juga. Buat teman-teman yang memang misalkan harga di restorannya terlalu mahal, kemudian menurut teman-teman kemudian mau makan di luar, di sini juga banyak juga ya yang menyediain restoran. Nah ini tuh ada saudara Umu. Pastinya harga di luar penginapan ini lebih murah ya teman-teman daripada di penginapan. Tapi itu tadi ya teman-teman, masa kita udah tadi nikmatin live musiknya atau mungkin duduk-duduk di restorannya gitu kan, kalau nggak mesen nggak enak juga ya teman-teman. Ada juga ya minimarketnya di sini teman-teman. Ini di luar penginapan Jungle Inn ya. Ini ada penginapan lain namanya Riverside. Nah untuk harganya ini kurang tahu ya teman-teman.
Ini Umu videokan jalan-jalan dari Jungle Inn itu ke daerah tempat mobilnya. Nah, sekian dulu ya teman-teman, semoga pada suka. Mudah-mudahan dari review Umu ini ada yang kepengen untuk ke Jungle Inn Bukit Lawang atau ke penginapan lainnya, atau hanya sekedar main sungainya aja bisa ya teman-teman, nggak nginap karena ini nggak jauh dari Medan, cuma 2 jam. Nah, lihat itu teman-teman yang di videoin mungkin kurang jelas, tapi di sekitar sini itu banyak kera ya teman-teman. Kera itu monyet yang kecil-kecil itu dong. Sekian dulu ya teman-teman, semoga berkenan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, ini bagi teman-teman yang bawa motor, ini nyimpan motornya di sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.